kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Halo adik-adik. Shalom. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu GKJ Mergangsan. Nah, kali ini dalam ibadah saat ini adik-adik akan ditemani oleh Ibu Ita dan juga Kak Cherry. Iya, ada Kakak Cherry di sini yang menemani Ibu Ita untuk memandu adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, Ibu Ita sebelumnya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah saat ini? Sehat? Ya, puji Tuhan jika adik-adik di rumah sekarang semuanya dalam keadaan sehat. Tetapi walaupun di rumah saja, jangan lupa tetap menjaga prokes ya. Menjaga kesehatan, harus tetap selalu memakai Masker, dan mencuci tangan, juga menjaga jarak. ya, menjaga jarak jika kita keluar rumah. Baik, untuk minggu ini adik-adik adakah yang masih mengikuti apa ya? Kakak sekarang ada ujian ya? Yang ujian udah selesai ya. Nah, kalau yang untuk SD sekarang ada penilaian akhir tahun ya. Untuk adik-adik yang sekarang mengikuti penilaian akhir tahun, tetap belajar dan semangat, terus berdoa mohon pada Tuhan supaya Tuhan membimbing kita ya. Dan kami juga mau mengucapkan ya, Selamat ulang tahun buat teman-teman yang saat ini merayakan. Iya, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang dalam minggu ini merayakan ulang tahunnya. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan membuka ibadah ini dengan doa yang dipimpin oleh adik Princess. Iya, silakan. Hai teman-teman, hari ini kita akan beribadah untuk sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami ya, haleluya, amin. Terima kasih adik Princess sudah memimpin doa pembuka. Ya, terima kasih. Adik-adik di rumah, tema ibadah pada hari ini adalah dengan berdoa, Tuhan menyembuhkanku, diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, tapi sebelumnya untuk menambah kita supaya semangat ya adik-adik, kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Allahku Besar. Pakai gerakan ya dek. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha.
bagi Dia. Ha ha. Kita pujikan sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Terima kasih. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa Allah kita itu sungguh besar. Setuju? Setuju, harus setuju ya. Baiklah, tapi kita akan mulai pada ibadah ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya dulu, yang belum bawa Alkitab di sekarang diambil dulu ya, dan dibuka Alkitabnya. Nanti ibadah ini akan dibawakan, firman ini akan dibawakan oleh siapa? Kak Cherry? Kak Christine. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh adik Luki. Silakan. Kisah Para Rasul 3, 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembah, yang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan mengharapkan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang
apa yang telah terjadi padanya. Hai, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nama kakak, Kak Christine. Salam kenal ya. Adik-adik, hari Minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik yang manis dan yang juga ganteng, hari ini firman Tuhan mau memperkenalkan kita tentang 3 tokoh. Siapa aja itu? Yang pertama ada Petrus dan Yohanes, yang merupakan kedua dari 12 murid Yesus. Ayo, pasti masih ingat kan berapa murid Yesus? Ya, 12. Dan Petrus dan Yohanes merupakan kedua dari 12 orang itu. Dan tokoh yang ketiga kita akan kenal sebagai orang lumpuh. Yang ada di dalam Alkitab, seorang lumpuh yang sudah sejak lahir tidak bisa berjalan dan harus duduk di depan bait Allah untuk meminta-minta. Supaya apa? Orang lumpuh itu karena dia nggak bisa berjalan, jadi dia minta-minta di depan bait Allah supaya dapat duit, dapat uang, dan bisa makan dan juga bisa hidup dari orang-orang yang melihatnya. Melalui ketiga tokoh tersebut, kita belajar bahwa Tuhan hadir kepada orang-orang yang lumpuh. Akan tetapi kehadiran Tuhan bisa dirasakan ketika orang berdoa. Jadi doa itu membuat orang-orang yang lemah, orang-orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa mendengar menjadi kuat dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita sekarang sedang sedih karena nggak bisa bermain di taman bermain karena corona, atau kita sedih karena nggak bisa jalan-jalan karena corona, nggak bisa main ke sana, main ke sini, atau keluar-keluar rumah dengan bebas, kita nggak boleh khawatir dan kita nggak boleh terlalu lama bersedih. Karena apa? Karena kita bisa berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa di dalam nama Yesus supaya kita diberi kekuatan saat menjalani hidup di corona ini, supaya virus coronanya bisa segera pergi dan juga kita diberikan kekuatan, juga kesehatan, sehingga virus corona tidak akan mengalahkan kita. Adik-adik, jadi dari cerita Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh melalui kekuatan dari Tuhan, mereka kan ke bait Allah tuh. Terus mereka berdoa kepada Allah. Mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan agar mereka diberikan kekuatan dan diberikan kuasa untuk bisa memberkati orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes nyampe ke bait Allah, mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka melihat orang yang lumpuh itu dan mereka bilang, "Aku nggak punya emas dan perak, tapi aku akan memberikan apa yang menjadi kepunyaanku." Lalu Petrus dan Yohanes melihat seorang lumpuh itu, dan seorang yang lumpuh itu memegang tangan kanan murid Yesus, sehingga seorang yang lumpuh itu karena ia percaya dan ia punya pengharapan, jadi ia sembuh. Dan seorang yang lumpuh bisa berjalan, berlompat-lompat memuji Tuhan, karena Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu melalui Petrus dan Yohanes yang merupakan murid Yesus. Jadi kita harus ingat ya adik-adik, kalau kita berdoa, kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus menyembuhkan orang-orang yang kita doakan. Misalnya kalau sekarang ada yang mamanya lagi demam, mungkin lagi sakit, gak enak badan, atau papanya lagi
batuk atau siapapun keluarganya atau temannya yang lagi gak enak badan, kita bisa doakan. Kita gak perlu takut dan gak perlu terlalu sedih, karena kita bisa berdoa di dalam nama Yesus agar mereka bisa disembuhkan oleh kekuatan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, pada minggu ini kita akan mengingatkan diri kita untuk meyakini, untuk percaya bahwa Tuhan menolong kita ketika kita berdoa, karena doa akan menyembuhkan. Dan yang kedua, doa akan menolong kita untuk menjadi anak yang pemberani. Pemberani dalam artian kita nggak takut kalau misalnya ada kucing garong mau gigit kita, kita nggak takut. Atau misalnya ketika kita ditinggal sendirian pergi sama orang tua kita di rumah, kita juga nggak boleh takut. Karena apa? Karena kita bisa berdoa supaya kita bisa jadi anak yang pemberani. Yang ketiga, doa menolong kita untuk menjadi anak yang bebas. Bebas bukan berarti lari sana, lari sini, pergi sana, pergi sini. Tidak, tapi doa menolong kita untuk membebaskan orang-orang yang lemah. Jadi kita bisa mendoakan orang-orang yang di pinggir jalan supaya mereka merasa lega, supaya mereka diselamatkan Tuhan dan dibebaskan dari rasa lapar. Yang keempat, kita bisa berdoa agar kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi ada 4 poin, ada 4 nilai tentang doa. Ya, memang masih banyak lagi manfaat doa itu masih banyak di hidup kita. Tapi hari ini kita diingatkan 4 nilai tentang doa. Yang pertama, doa menyembuhkan siapapun. Yang kedua, doa membuat kita menjadi anak yang pemberani. Yang ketiga, doa bisa membebaskan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedih, orang-orang yang takut, dan lainnya. Dan yang keempat, doa merupakan benteng perlindungan kita, supaya kita selalu damai sejahtera, punya kesehatan yang baik, dan dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Adik-adik, tidak lupakan kalau misalnya kita hari ini juga belajar tentang 3 tokoh, yaitu orang lumpuh dan Petrus juga Yohanes yang merupakan murid-murid Yesus. Jadi sekarang kita juga nggak boleh lupa bahwa kita harus belajar dari Yesus. Tidak hanya belajar dari seorang yang lumpuh supaya menjadi orang yang sabar dan kuat bertahan hidup. Tidak hanya belajar dari murid Yesus, Petrus dan Yohanes yang berdoa kepada Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitarnya, tetapi kita harus belajar dari Yesus. Lah, mana Kak tulisan Yesus? Jadi, kita akan sama-sama menulis Yesus di tangan kita, lalu kita letakkan di hati kita dan kita doakan. Supaya kalau tulisan di tangan kita hilang, Yesus ada di hati kita karena kita doakan. Ayo adik-adik sama-sama kita tulis Yesus. Y E S U S. Yesus. Baik adik-adik, kita sudah menulis Yesus kan? Semua sudah selesai? Baiklah. Karena kita sudah menulis Yesus di tangan kita, maka kita harus genggam Yesus, lalu kita letakkan di hati kita, di dada kita. Lalu kita sama-sama berdoa ya. Ikuti kakak Christine ya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi murid Yesus yang baik hati, supaya kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tetaplah berada di hati kami dan hidup kami. Amin. Nah, sudah kan adik-adik? Jadi kita nggak perlu khawatir kalau tulisan Yesus terhapus di tangan kita. Karena apa? Karena Yesus sudah ada di hati kita. Dan kita sudah doakan supaya kita selalu berada di hati Yesus dan Yesus ada di hati kita. Baiklah adik-adik, jangan lupakan ya pesan hari Minggu ini, kalau kita harus berdoa supaya doa bisa menolong kita menjadi anak yang pemberani. Doa bisa membuat kita menyembuhkan orang-orang yang sedih, dan doa bisa membebaskan kita, membebaskan orang-orang yang kelaparan, dan doa bisa melindungi kita. Sekali lagi, kakak ingatkan ya, mulai hari ini sampai hari-hari seterusnya, kita tidak boleh takut. Karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus di hati kita dan di dalam doa kita. Dadah adik-adik, sampai ketemu lain waktu. Jangan lupa berdoa ya, dan jangan lupa jadi murid Yesus yang paling baik. Amin. Terima kasih Kak Christine sudah membawakan firman pada hari ini. Ya, adik-adik, setelah firman ini kita akan sama-sama merenungkan di rumah kembali firman yang telah disampaikan oleh Kakak Christine tadi ya. Dan untuk menanggapi firman yang telah disampaikan, dan juga jangan lupa kita akan ada persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan yang sudah disisihkan di tempat yang sudah disediakan oleh adik-adik sendiri di rumah. Baik, untuk mengiringi lagu penanggapan firman dan persembahan ini, kita akan pujikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merintah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, baik adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, untuk itu persiapkan diri adik-adik ada yang menghadapi ujian, menghadapi penilaian akhir tahun, dan juga adik-adik selalu harus menjaga kesehatan ya adik-adik. Nah, untuk itu kita akan pujikan satu lagi pujian, Allah itu baik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini.
yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak akan berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kita ulangi sekali lagi ya, langsung baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Saya lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ya, kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan doa. yang dipimpin oleh adik Gili. Silakan. Teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu dalam sekolah minggu online. Lindungin kita di rumah masing-masing. Amin. Terima kasih adik Gili sudah memimpin doa penutup. Ya, adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa kita bertemu lagi, berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah anak dalam Google Meet ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.